dengan aspek ekonomi dan sosialnya. Terkait dengan aspek kesehatan, Presiden sudah mengirimkan alat pelindung diri, overall, dan Jawa Tengah mendapatkan 10.000. Alhamdulillah tadi malam sudah sampai dan langsung kita distribusikan ke beberapa titik, tentunya secara bertahap. Yang kedua, rapid test segera akan dikirim juga ke Jawa Tengah, tapi tadi saya cek ke Kemenkes, mungkin baru akan berangkat hari ini. Pak Presiden juga meminta ke daerah menyiapkan nanti penggunaan rapid test itu dengan bijak. Presiden juga menyampaikan agar menjaga jarak di antara masyarakat dan mengurangi kerumunan massa adalah sebuah keharusan. Beliau ceritakan dari seluruh data yang ada di dunia, pilihannya berbeda-beda termasuk lokalitasnya. Ada 3 skenario tentu saja. Skenario pendekatan yang paling soft, agak terbuka, agak sedang, terus kemudian skenario yang paling buruk kalau seandainya terjadi. Nah, minimal kita diminta untuk membuat skenario sedang. Nah, skenario sedang inilah masih memberikan kesempatan orang-orang untuk berinteraksi secara terbatas, berdagang secara terbatas, sehingga ekonomi pasti akan terganggu tapi tidak parah. Pak Presiden memberikan catatan-catatan yang sangat detail, bagus banget, justru memberikan informasi kepada kita. Seandainya skenario-skenario ini dilakukan, apa yang akan terjadi di beberapa provinsi di Indonesia? Bagaimana ekonomi kemudian mengalami perlambatan yang betul-betul drastis? Di provinsi mana itu akan terjadi? Meskipun yang disampaikan Pak Presiden dalam skenario paling buruk tidak terjadi di wilayah Jawa. Jadi di beberapa luar Jawa tentu harus mendapatkan perhatian. Ini gambaran besar yang diberikan oleh Pak Presiden dari aspek kesehatan dan sedikit tentang ekonomi. Dan yang kedua, perintah kepada kita menggalakkan sosialisasi untuk dengan kearifan lokal yang ada. Terus kemudian yang kedua, menghitung aspek ekonomi dari kemungkinan yang terjadi dengan kondisi-kondisi yang ada tadi. Alhamdulillah Jawa Tengah juga sudah menghitung. Ada matematika ekonomi yang kita lakukan untuk mengukur seberapa pengaruh dampak COVID-19 ini, pandemi ini terhadap ekonomi Jawa Tengah. Berikutnya juga Pak Presiden meminta penggunaan anggaran agar segera ada relokasi dan realokasi. Kementerian Keuangan juga sudah memberikan peraturan Menteri Keuangan bagaimana anggaran bisa digunakan, termasuk semacam dana bagi hasil untuk cukai tembakau boleh digunakan semua untuk kesehatan, diatur saja dengan baik gitu. Terus kemudian Presiden juga memberikan insentif sehingga paket-paketnya akan diberikan para pengusaha, harapannya nanti bisa jauh lebih tenang, termasuk aspek pajak, aspek perbankan, terutama soal kredit. Karena kredit ini ada yang perbankan dan non-perbankan, setidaknya akan ada relaksasi selama 1 tahun. Ini penting untuk para pengusaha. Lalu social safety net yang daerah diminta untuk menyiapkan itu. Kami sudah menghitung akibat dampak-dampak ini apa yang terjadi. Siapa yang kemudian akan mendapatkan pengaruh, dan Pak Presiden memberikan arahan persis seperti yang kita desain dari Jawa Tengah. Satu, sesepuh-sesepuh kita, senior citizen yang mereka butuh perhatian, apalagi yang masuk kategori kelompok rentan, penyandang disabilitas, ya, yang sakit, ini dapat perhatian dulu, sehingga jaring pengaman sosialnya akan bisa kita terapkan pada mereka lebih dulu. Dinas sosial lagi saya minta untuk melakukan pendataan. Saya sampaikan beberapa isu lokal adalah kita memprediksi dan memproyeksi, karena hari ini sudah mulai ada rembesan-rembesan mudik istilahnya. Rembesan-rembesan mudik inilah yang saya usul agar sebelum keluar dari Jakarta, dari Jawa Barat, di perbatasan ada kerjasama antar perbatasan untuk mencatat kondisi masing-masing. Syukur-syukur kami mengusulkan untuk yang ada di tempat-tempat kerja hari ini, boleh dong kalau tidak usah mudik dulu, yang di sini tidak usah nengok dulu, semua menggunakan teknologi yang kita miliki. Dan ini kita sampaikan yang insya Allah nanti di perbatasan akan kita coba komunikasi.
koordinasikan dengan beberapa daerah. Kira-kira beberapa catatan yang bisa sampaikan kepada kawan-kawan hasil video conference adalah yang ini tadi. Ada pertanyaan? Kalau hari ini kita masih konsentrasi di kesehatannya, jadi rumah sakit butuh apa, berapa dan sebagainya, 100 miliar lebih sedikit. Nah sekarang kita menyiapkan yang untuk social safety net. Kita harapkan nanti masing-masing di OPD kita harapkan menghitung UKM-nya berapa, aspek sosialnya tadi berapa, industri perdagangan seperti apa, investasi seperti apa. Sekarang kita minta menghitung. Ya, dugaan saya kalau 100 miliar lebih sedikit itu terlalu kecil, dugaan saya. Maka itu dari sisi rumah sakit yang membutuhkan top, sementara yang ekonomi yang lain masih belum masuk datanya sampai hari ini. Ada lagi yang lain? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi setelah kita punya lini 1 13, lini kedua rumah sakit yang disediakan 45, terus kemudian lini 3 adalah sisanya. Kita akan dorong semuanya. Hari ini inventarisasi sudah kita mintakan dari kabupaten kota. Solo Rumah Sakit Bung Karno belum jadi, tapi sudah didorong untuk dikhususkan nanti untuk penanganan ini. Di Brebes ada satu rumah sakit juga yang dia sudah menyiapkan diri. Beberapa rumah sakit swasta kemarin saya minta angkat tangan dan mereka sudah menyiapkan, tapi ruang-ruang isolasinya tidak terlalu banyak. Mungkin ada 2, ada 4 segitu. Tapi ini arisan kekuatan yang menurut saya itu lebih bagus. Kami lagi menyiapkan beberapa tempat seperti umpama tempat-tempat diklat besar yang kita miliki. Provinsi punya pusat diklat, punya provinsi, saya kira kamarnya lumayan, cukup banyak, itu bisa kita pakai. Diklatnya kita yang ada di Gombong bisa kita pakai. Beberapa hotel kita siapkan untuk kita switch seandainya itu terjadi. Dengan TNI Polri juga kita sudah meminta kepada mereka nanti kira-kira mana dari aset mereka yang memang itu memungkinkan untuk dipakai. Dan terakhir sekarang saya minta ada berapa tim dari Jawa Barat. Ini skenario sampai kemudian yang nanti terburuk ini persis seperti apa yang diminta oleh Bapak Presiden untuk semua daerah menyiapkan itu. Di samping tentu saja preventifnya mesti menjadi yang utama. Ini istilah saya, bagaimana pelandaian itu dilakukan agar semua tidak berlari kepada rumah sakit yang nanti itu akan memberatkan. Hari ini saja beberapa dokter, saya tidak menduga, saya hanya kasih kirim bunga kepada rumah sakit, hanya mengucapkan selamat saja, mereka bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Mereka hari ini semakin tidak bisa bertemu dengan sanak keluarganya. Maka sekarang saya lagi minta perhatian-perhatian yang dibutuhkan khusus untuk mereka berkaitan dengan aspek kesehatan, alat pelindung diri dan sebagainya, termasuk aspek psikologis dan spiritualitas yang mesti kita berikan dukungan agar mereka semua semangat. Ada lagi? Apa itu? Yang belum ada cerita. UN Pak, kan sebenarnya juga terus kemarin UN. UN hari ini setelah rapat dengan Gubernur, Presiden melanjutkan ratas tentang UN. Kita dari Provinsi juga sudah dimintai langsung Dinas Pendidikan kita, dimintai langsung ke Kementerian Pendidikan apa yang akan terjadi dan sebentar lagi akan diumumkan. Trennya tidak ada UN. Kalau masa tanggap darurat diperpanjang untuk pelajar gimana Pak? Diperpanjang juga? Kita masih lagi lihat apa perkembangan sampai hari ini, karena hari ini yang kelas 3 saja kan masih US ya. Masih US, kita akan lihat perkembangannya dengan melihat situasi yang ada di luar. Karena begini, bukan tidak terkait, yang istilah saya mudik cepat ini terjadi. Jadi para pemudik sekarang mungkin karena beberapa perusahaan atau kantornya sekarang di Jakarta mulai mengurangi jam atau mungkin malah sudah tidak beroperasi, mereka memilih pulang kampung. Yang pulang kampung ini kalau mereka fit kita tidak apa-apa, tapi kalau mereka tidak fit ini akan bisa berinteraksi lagi. Maka siswa atau siapapun yang bikinnya di rumah dia akan ada di luar, dan kemudian ini akan terjadi tabrakan lagi, bersentuhan lagi, dan ini akan bahaya.
maka tim kami lagi menyiapkan untuk menghitung ini baik-baik. Saya terima kasih umpama Jepara kemarin cukup sigap dengan 44 bis itu didata satu persatu. Tapi baru didata loh ya, kita belum bisa melakukan checking lebih dalam. Nah kalau besok kita bisa melakukan rapid test akan lebih baik. Meskipun Presiden tadi menyampaikan tingkat akurasi alat rapid test itu di bawah 60%. Tadi disampaikan, mungkin lebih rendah lagi. Dan kami minta izin, seandainya dari sekian alat rapid test yang macam-macam itu dengan harga yang variannya macam-macam, saya minta izin Bapak Presiden apakah boleh kami mengimpor sendiri. Ya, Bapak Presiden bagus tadi, semua harus melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Maka kami meminta kepada Kemenkes agar ini bisa dilakukan dengan lebih cepat, sehingga kita mendapatkan rekomendasi mana yang paling bagus. Seandainya itu memungkinkan, kan kita bisa cepat untuk memeriksa yang masuk ke Jawa Tengah itu, sehingga nanti menjadi pertimbangan apakah anak-anak nanti tetap tinggal di rumah atau kemudian mereka harus masuk sekolah. Kami memperbaiki sistem daringnya, karena ini belajar daring, bukan memberikan tugas secara daring. Maka guru-guru kita update agar mereka membuat gerakan sekolah yang menyenangkan melalui daring. Ada lagi? Cukup ya?